Ramadan telah tiba. Ketersediaan bahan pokok pangan menjadi hal penting yang menjadi perhatian publik. Beberapa bahan kebutuhan pokok seperti cabai rawit dan bahan pangan lainnya mulai merangkak naik sejak sepekan menjelang bulan Ramadan. Tercatat pada 21 Februari 2025, harga cabai di Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Demikian juga dengan harga daging ayam yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga cabai itu nggak bisa stabil, naik, nggak bisa, nggak bisa. Besok naik lagi. Iya, karena belanjanya naik lagi. Orang makin banyak nyari. Iya, karena stoknya kurang. Ya, sama-sama makan kan. Seperti di Manado kemarin, panutannya Lombok 50, habis belanja 50, sekarang belanja 60 lagi. Mahalnya sih paling itu kadang sampai 30.000 per kilonya. Jadi kita sekarang mengeluh betul Mbak kalau ayam naik betul begini. Kenaikan harga bahan pokok juga terpantau di Pasar Kemuning, Pontianak, Kalimantan Barat. Pada 25 Februari 2025, harga daging ayam yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Cabai rawit pun merangkak naik. Harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Yang mana, Pak? Cabai rawit. Cabai rawit berapa harganya, Pak? 100. 100 sebelumnya? Sebelum biasanya benar 60-an. 60-an ya? 60-an gitu. 60 sekarang Sekarang udah 100. udah berapa lama naiknya, Pak? Saya awal kisaran 2 mingguan. Oke, ini kenapa Pak naik, Pak? Ya bahan yang ada, barang yang ada. Oh, ini nggak ada gitu ya? Jadi naik gitu ya harganya? Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Harga yang sebelumnya berkisar di angka Rp50.000, 25 Februari 2025 telah menembus harga Rp82.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kurangnya pasokan membuat harga cabai rawit melambung. Pembeli berharap harga cabai rawit dapat turun kembali. Baru mungkin 2 hari 3 hari ini loh, baru 5.000. Terus saat ini 10.000 ya? Dari kemarin 10.000. Ini kenapa, Pak? Katanya pasokannya kurang. Jadi kan maunya harus lebaran. Kasih puasa, seharusnya harganya ya bisa diturunin lah. Permintaan yang meningkat tak hanya menyebabkan harga-harga merangkak naik. Akibat permintaan meningkat, pasokan minyak kita ke pasaran pun terhambat. Bahkan 26 Februari 2025, stok minyak kita di Pasar Wonokromo, Surabaya kosong akibat permintaan yang meningkat tajam menjelang Ramadan. Saat ini masih kosong. Seminggu kemarin dapat kiriman 10 dus itu cuma buat 5 hari aja. Soalnya lagi kosong jadi jualannya lancar. Minyak curah itu lagi mahal. Terus minyak kemasan kayak Sanko, Vilma itu juga mahal semua. Jadi cenderung larinya ke minyak kita. Minyak kita kan lebih murah. 1 liter cuma 16.000. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofwan Sofwan mengatakan tidak ada persoalan dengan penetapan harga eceran tertinggi. Terkait pasokan, distribusi memang membutuhkan waktu kala permintaan meningkat. Belum ada usulan terkait dengan itu, tapi sekarang ini kan kita sedang melaksanakan operasi pasar. Salah satu yang dioperasikan itu adalah minyak kita. Nah, di operasi pasar tersebut kita memang menginginkan minyak goreng itu dijual di bawah HEP, nggak hanya minyak goreng, beras, kemudian apalagi gula, di bawah HEP dan di bawah harga acuan. Sekarang ini harga minyak kita rata-rata 17.200, HEP itu kan 15.700. Nah, kita mengantisipasi, kita sudah meminta BUMN pangan, kita sudah meminta produsen untuk menjadikan BUMN pangan sebagai distributor satu mereka. Pergerakan dari produsen D1, D2, D1 ke D2, D2 ke pengecer, ini memang agak butuh waktu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung dalam operasi pasar untuk memastikan harga pangan tetap stabil menjelang Ramadan. Hari ini hari kedua kita melakukan operasi pasar sebelum Ramadan. Tujuannya adalah agar masyarakat menikmati harga yang baik. Kita menjual bahan pokok di bawah HET. Yang kami tekankan di sini, tidak boleh pengusaha menjual di atas HET.
Sekali lagi saya tekankan tidak boleh menjual di atas HET yang sudah ditentukan pemerintah. Pasokan pangan menjadi cara terbaik menjaga ketersediaan pangan nasional ketika permintaan melonjak seperti periode Ramadan ini. Petani menjadi faktor paling penting dalam menjaga keseimbangan suplai dan permintaan pangan. Kesejahteraan para petani harus terjamin. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan harga gabah kering sebesar Rp6.500. Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering panen adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Ramadan menjadi momen penting untuk membuktikan ketersediaan pangan bagi rakyat terjamin. Permintaan yang tinggi selama Ramadan tak hanya terkait dengan konsumsi harian saja. Permintaan tinggi yang terjadi selama Ramadan karena kegiatan-kegiatan ekonomi yang menggeliat selama bulan suci. Geliat ekonomi rakyat serta kesetiakawanan sosial publik yang meninggi harus menjadi motivasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan selama Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Kompas TV.